2024. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Submateri Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Kelas 5 SD semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, agar kita dapat menerima pelajaran dengan baik, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baik, Ibu absen dulu nak ya. Al-Farizi, Noval, Jihan. Oke, baik, hadir semua hari ini nak ya. Biar anak ibu semangat dalam belajar, kita speaking dulu ya. Duduk siap. Telah siap, Duduk rapi. telah rapi. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Assalamualaikum, apa kabar? baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Surah Al-Maun. Tentang surah Al-Maun. Ada berapa jumlah surah Al-Maun kemarin, Nak? 7. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Maun kemarin? Tentang pendusta agama. Iya, bagus, luar biasa. Tentang pendusta agama. Bagaimana contoh pendusta agama itu? Orang yang tidak mau memberi makan orang lain dan tidak menyayangi anak yatim. Iya, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin dan tidak mau menyayangi anak yatim. Tepuk tangan untuk kawan kita. Ya, Nak, ya. Pelajaran yang lalu kita diajarkan sama Allah untuk jangan menjadi seorang pendusta agama. Kita harus bisa menyayangi orang miskin dan menyayangi anak yatim. Itu pelajaran minggu lalu. Sekarang ibu mau tanya sama anak ibu. Anak-anak ibu semuanya punya nama enggak? Punya. Punya, ya. Siapa yang ngasih namanya, Nak? Pertanyaan ibu ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ya, Nak, ya. Nama-nama Allah itu semuanya ada berapa jumlahnya? 99. Ada 99. Kalau anak ibu namanya ada berapa? Ada 2, iya. Nama yang diberikan sama orang tua ada 2. Yang pertama nama panggilan dan nama sebenarnya. Iya kan? Kalau Allah banyak namanya. Allah ada 99 tadi. Anak ibu udah mengatakannya, ya, Nak, ya. Pada kesempatan hari ini kita nggak mempelajari semuanya, Nak. Tapi kita mempelajari hanya 5 tadi yang ibu ucapkan udah, ya. Apa aja tadi? Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ya, Nak, ya. Adapun tujuan dari pelajaran kita pada hari ini yaitu ya, Nak, tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, 1, peserta didik dapat meyakini Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Tujuan yang ketiga, tujuan yang ketiga, ya, Nak, ya, peserta didik dapat mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti kenyataan kepada Allah, Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat membuat tulisan indah dengan Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebelum kita masuk ke materi ini lebih jauh, Ibu ada punya pertanyaan untuk anak Ibu. Namanya pertanyaan pemantik. Nomor 1, Ibu tanya, apakah kalian tahu apa arti Asmaul Husna tadi? Tahu, udah anak Ibu jawab. Apa tadi, Nak? Nama-nama Allah yang baik. Dah. Yang kedua tadi Ibu udah tanya juga, berapa jumlahnya? 99. Iya. Asmaul Husna apa yang kalian ketahui selama ini? Ada Asmaul Husna apa yang udah anak Ibu ketahui selama ini? Iya, Ar-Rahman, lagi Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz, iya, lagi
Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Ya. Jadi harapan ibu, anak ibu ini dapat mengikuti pelajaran dengan baik anak ya. Jangan main-main. Nah, perhatian ke depan dulu nak ya. Jangan cerita. Nah, biar anak ibu lebih paham tentang Asmaul Husna. Lihat. Yang ibu jelaskan tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, bagus, agung, dan indah. Jumlah seluruhnya 99. Ya, itu pengertian Asmaul Husna. Nah, perhatikan kalau lagi. Dalil Al-Quran yang mengatakan tentang adanya Asmaul Husna yaitu terdapat pada surah Al-A'raf ayat ayat ke-7. Nah, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna wad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Al-A'raf ayat 7 turunkan ke 18. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, perhatikan lagi ke depan. Nah, ini Asmaul Husna yang kita pelajari tadi apa aja? Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Nah, perhatikan lanjutannya. Apa itu Al-Qawi? Allah yang Maha Allah yang Maha Kuat. Nah, Allah Maha Kuat, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Misalnya sama anak ibu, ada nggak orang yang dapat mengalahkan kekuatan Allah? Tidak. Ya. Karena Allah adalah Tuhan kita, Zat yang Maha Esa. Nggak mungkin makhluknya bisa mengalahkan Tuhannya. Ya nak ya? Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Qawi itu? Yang satu apa katanya? Jika memiliki kecukupan harta, maka pula yang lemah atau yang miskin. kedua, tidak memamerkan Atau menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. yang ketiga, Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan jangan sombong. itu tentang Al-Qawi. Sekarang kita berpindah ke Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Ya, Allah Maha Mandiri. Allah Maha Mandiri artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sekarang ibu tanya sama kamu semua, kita sebagai manusia bisa nggak hidup sendiri? Nggak bisa ya nak ya. Coba anak ibu
bayangkan seandainya anak ibu hidup sendiri di dunia ini, mana? Mau kemana-mana kalau nggak tahu nggak bisa tanya, iya kan? Kalau ketakutan kita nggak ada kawan, iya kan? Mau berbicara sama siapa? Mau berbuat apapun, kalau nggak bisa nggak ada yang bantu. Kalau Allah nggak, enak aja dia. Allah bilang, kun fayakun, menginginkan sesuatu langsung jadi. Kalau kita kan enggak, mau buat sesuatu tuh berpikir dulu bagaimana cara buatnya, ya kan? Beda kita sama Allah. Ya jelas beda karena Allah adalah Tuhan tadi. Nah, yang kedua, bagaimana meneladani sifat Al-Qayyum ini, Nak? Yang satu, tidak menggantungkan hidup pada orang lain. ya. Yang pertama kita juga harus mandiri. Contohnya, anak ibu udah besar kan, Nak? Nah, kalau pakai baju jangan minta mama lagi makein, ya kan? Nah, kalau bangun tidur kita harus bersihkan tempat tidur sendiri. Kalau ada PR kerjakan sendiri, jangan suruh mama kerjain, ya kan? Itu namanya tidak mandiri. Yang kedua apa? Memiliki keterampilan Untuk kebutuhan diri sendiri. ya. Yang ketiga apa? Memiliki kepedulian terhadap orang lain. yang contohnya tadi, kalau kita banyak uang, kita banyak rezeki, kita harus rajin bersedekah, kita harus rajin berinfak. Karena tadi ya kan, orang yang tidak mau ngasih makan orang miskin dan tidak menyayangi anak yatim, termasuk apa tadi? Termasuk apa? Apa tadi? Iya, termasuk pendusta agama, ya kan? Dan juga dia berarti tidak meneladani sifat Al-Qayyum. Ya, itu untuk Al-Qayyum. Terus sekarang apa, Nak? Kita ada sifat apa sekarang? Yang ketiga, Al-Muhyi. Apa artinya? Allah Maha menghidupkan. Ya, Allah yang menghidupkan kita manusia. Allah yang menghidupkan tumbuhan. Allah yang menghidupkan hewan. Iya kan, Nak? Semua makhluknya Allah yang memberi kehidupan. Begitu juga dengan kematian dan kebangkitan kita di akhirat. Kalau Allah menghendaki, ya kan? Kita udah sakitnya berpuluh-puluh tahun, ya kan? Berobat kita sampai ke negeri Cina. Kalau Allah nggak mau menghidupkan dia, Allah mau mematikan dia, langsung dimatikan, ya kan? Walaupun duitnya banyak. Tapi kalau Allah menginginkan dia itu hidup, nih anak ibu nanam bunga contohnya, tengah hari panas-panas. Kalau nanam bunga kan harusnya nggak panas-panas, ya kan? Harusnya sore, ya kan? Kita siram bunga itu sejak itu, besok pagi dia segar. Enggak, ini anak ibu nanamnya siang-siang panas-panas. Tapi dikehendaki sama Allah, bunga itu tumbuh segar, tumbuh, ya kan? Bagaimana cara meneladani Al-Muhyi, Nak? Gimana? Bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah contohnya tadi, rajin bersedekah, rajin berinfak, ya. Nah, yang keempat, apa itu? Al-Mumit. Apa artinya? Maha mematikan. Nih, Allah yang menakdirkan kematian dan makhluk yang ditetapkan kematiannya. Jadi ya, Nak, sejak zaman azali dulu, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ruh kita ini sebelum dihembuskan ke dalam rahim ibu kita, ya kan, udah berjanji kita di sana, dikasih tahu sama Allah. Fulan, nanti kau lahir sebagai anak misalnya si Amir. Nanti kau hidup senang. Tapi pada usia 30 tahun, kau nanti akan mengalami tabrakan menyebabkan kau mati, atau meninggal. Itu udah ada janji kita sama Allah di situ, Nak. Jadi
Iya kan, Nak? Terus, bagaimana cara meneladani Al-Muhyi tadi? Ya, dengan rajin beribadah. Sekarang yang kelima, apa? Al-Ba'id. Apa itu? Allah Maha membangkitkan. Allah membangkitkan manusia nanti dari dalam kubur. Nah, jadi kita dunia ini hanya sementara. Yang abadi nanti hidup setelah kematian. Itu nanti kita dibangkitkan dalam kubur. Nanti kita akan dihidupkan kembali, dikumpulkan pada suatu tempat. Nah, bangkit kita. Di situ nanti akan ditimbang dosa dan pahala kita. Nah, yang mana banyak pahala, dia masuk ke dalam surga. Yang mana banyak dosanya, dia masuk ke dalam neraka. Sampai dosanya habis, dia bersihkan, baru nanti dia masuk ke dalam sebuah sumur namanya sumur Al-Kausar. Setelah dia bersih, dia masuk ke dalam kelompok orang yang masuk ke dalam surga. Ya, jadi kehidupannya abadi terus. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang pelajaran kita pada hari ini. Cara meneladaninya tadi udah tahu ya kan? Apa tadi? Rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, terus senang mendamaikan, terus bersikap ramah. Nah, biar anak ibu lebih paham lagi tentang Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is, perhatikan video yang akan ibu tayangkan ini, Nak, ya, biar anak ibu tidak lagi bingung, kayak mana ya Al-Muhyi itu ya, kayak mana ya Al-Mumit itu ya. Diperhatikan ya, Nak, videonya ya, biar lebih jelas lagi. Jangan ada yang main-main. Nama-nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita pelajari bersama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Doa sebelum belajar. Bizidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan ketika kalian berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Semakin kita mengenali orang, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal dekat nama Allah atau Asmaul Husna. Allah berfirman yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Pada materi ini ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'ith. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Allah maha kuat dan tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu
sesuatu yang telah diciptakan. Cara meneladani sifat Al-Qawiyyu: jika memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang lain. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan jangan sombong. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Allah maha mandiri artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan masgatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Cara meneladani sifat Al-Qayyum: tidak menggantungkan hidup pada orang lain atau mandiri, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Cara meneladani sifat Al-Muhyi: kita harus bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Kematian pasti akan datang. Karena itu tidak perlu takut menghadapinya. Namun kita perlu mempersiapkannya. Salah satunya dengan meneladani sifat-sifat Al-Mu'min, dengan cara rajin sholat, membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, senang mendamaikan, bersikap ramah, dan lain sebagainya. Al-Ba'ith. Al-Ba'ith artinya Allah maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Cara meneladani sifat Al-Ba'ith: meyakini kebenaran hari kebangkitan, mengajar ilmu yang bermanfaat, menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Demikian materi kali ini. Selamat belajar. Oke. Nah, jadi sekarang anak ibu sudah cukup memahami tentang materi pelajaran hari ini ya. Tentang Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'ith. Ini ibu akan memberikan tugas. Tugas per kelompok ini ibu lihat dari kelompok visual. Buat tugasnya ya.
tiba-tiba terdengar suara siren peringatan banjir. Dengan panik, kami segera terbangun dan bergegas keluar rumah, berlari menuju tempat yang lebih tinggi. Tetangga-tetangga kami juga berlari bersama kami. Beberapa dari mereka membantu yang lain membawa anak-anak kecil dan orang tua yang sudah tidak kuat berjalan cepat. Dalam situasi seperti itu, hati saya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan akan apa yang akan terjadi. Kami hanya bisa berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dari bencana yang tampak semakin mendekat. Ketika kami sudah sampai di tempat yang lebih tinggi, saya menoleh ke belakang dan melihat air mulai menggelamkan jalanan, membawa puing-puing rumah dan barang-barang yang terampung. Saya hampir tidak percaya bagaimana cepatnya air naik. Kami semua berkumpul di tempat penampungan darurat yang disiapkan di atas bukit. Basah kuyup dan kedinginan, namun di tengah situasi genting itu keajaiban terjadi. Tak lama setelah kami sampai di tempat yang aman, hujan perlahan mulai mereda dan air yang meluap mulai surut. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa di desa kami meskipun beberapa rumah rusak. Semua orang selamat. Rasanya seperti Allah melindungi kami dengan caranya yang tak terduga. Menahan musibah yang lebih besar datang kepada kami. Dalam beberapa hari berikutnya, bantuan datang dari berbagai pihak. Kami semua bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kami dari musibah banjir. Musibah ini mengajarkan kami betapa pentingnya kebersamaan dan doa dalam menghadapi cobaan hidup. Ini juga mengingatkan kami bahwa di tengah ketakutan dan bahaya, pertolongan Allah selalu hadir bagi mereka yang berserah dan berdoa kepadanya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi itulah tugas yang kamu kerjakan dengan baik. Sudah anak ibu selesaikan. Bagaimana pelajaran hari ini? Bapak dipahami? Ada yang sulit? Mudah nih pelajarannya? Oke, berarti mudah. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang dapat yang menandingi kekuatan Allah, ya kan? Itu Al-Qawi. Al-Qayyum apa tadi? Al-Qayyum apa dia? Maha apa tadi? Maha mandiri. Ya, kita juga harus sebagai manusia meneladani sifat Allah mandiri. Terus, Al-Muhyi apa artinya tadi? Al-Muhyi apa artinya nak? Al-Muhyi? Al-Muhyi, ini anak ibu tadi udah membuat kesimpulan. Al-Muhyi maha menghidupkan. Jadi yang menghidupkan semua makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mumit maha mematikan. Ya, terus Al-Ba'is maha membangkitkan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu pada pelajaran minggu selanjutnya. Dan ibu akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, siapkan. Berdiri. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum
Lancar ya. Kelompok 2. Udah taruh sini aja.